kalau kita bicara halaman pemetaan pembelanjaan, lanjut, tentu kita dengan adanya halaman HPP ini ada 4 langkah penting yang untuk mewujudkan kebiasaan berbelanja sesuai dengan perencanaan. Jadi belanja sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini penambahan langkah yang sebelumnya ada 3 langkah menjadi 4. Sebelumnya kalau kita lihat belum ada langkah pemetaan. Jadi bagaimana memetakan pembelanjaan sesuai dengan perencanaan pada Arkas. Karena kalau sebelumnya berfokus kepada pengolahan dana BOSP, belum merangkum seperti integrasi bersama pengadaan barang dan jasa. Nah, tentunya dengan adanya halaman pemetaan pembelanjaan ini, pelaksana PBJ dapat memastikan bahwa apa yang dibelanjakan itu sesuai dengan perencanaan. Ini menjadi indikator penting dan tentunya nanti para pelaksana BBJ, kepala sekolah bisa memastikan bahwa apa yang dibelanjakan itu sesuai dengan perencanaan dan nanti dengan adanya HPP ini akan dibantu melakukan pemetaan pembelanjaan setelah berbelanja agar tadi memastikan sesuai dengan anggaran yang sudah dimiliki seperti itu. Next slide. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada alur pengolahan dana BOSP ya. Jadi kalau ada yang warnanya biru tua sama biru muda gitu ya. Kalau yang biru muda itu adalah alur saat ini, sedangkan yang biru tua itu adalah alur tambahan, yaitu yang kita sebut sebagai HPP, di mana kalau kita lihat di sini ada beberapa poin penting, mulai dari tahapan petakan sekarang terlihat di sini keseluruhan alur bisnis yang perlu dilakukan. Kemudian ada konteks dalam rencanakan, memastikan pengisiannya sudah sesuai dengan Arkas 423 ya, Arkas 423 agar memastikan perencanaannya lancar. Kemudian dalam konteks belanja, sebenarnya di sini sama sudah dilakukan ya, sudah dilakukan seperti biasanya pada mitra dan penyedia pilihan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah seperti itu yang telah dibuat. Lalu apa yang langkah-langkah penting yaitu pemetaan. Jadi kalau pemetaan ini semua berperan penting mulai dari pemilihan sumber dana yang tersedia oleh pelaksana PBJ, lalu dipetakan pelaksanaan pembelanjaannya sesuai dengan perencanaannya dan nanti kepala sekolah bertugas memastikan kesesuaian serta dinas mengawasi penggunaan anggaran yang ada sesuai dengan aturan daerah masing-masing. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa pelaksana PBJ juga nanti akan mencatat invoice pada Arkas. Jadi harapannya dengan alur proses tambahan ini, semua belanja yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan rencana yang ada. Lanjut, di sini ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk mendukung kelancaran pemanfaatan portal integrasi yang dilakukan pada Siplah, Arkas, dan Markas. Jadi kalau nanti di Siplah ini terdapat 3 penyesuaian, 3 penyesuaian pada Siplah, kemudian ada 2 penyesuaian pada Arkas dan 1 penyesuaian pada Markas. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam slide ada penyesuaian pertama pada Siplah adalah penyeragaman ya, penyeragaman tampilan pada mitra saat membuat pesanan baru, yaitu menghilangkan checkbox. Checkboxnya sudah tidak ada dan apabila sudah selesai akan diarahkan kepada langsung ke laman pemetaan belanja atau halaman HPP. Kemudian yang kedua, penyesuaian kedua, lanjut next slide please. Halaman selanjutnya, penyesuaian berikutnya yang kedua pada Siplah adalah penyeragaman pilihan sumber dana yang semula dilakukan pada mitra sekarang dapat dipilih melalui halaman pemetaan pembelanjaan. Kalau kita lihat di bagian atas itu bagian sebelum ada penambahan, sedangkan di bagian bawah setelah ada pengembangan halaman pemetaan pembelanjaan. Jadi harapannya penyeragaman ini dilakukan agar tampilannya dapat lebih detail ya. Jadi menyertakan kaitannya dengan informasi sumber dana yang dapat digunakan serta status dari masing-masing sumber dana. Jadi nanti kalau misalkan terlihat tersedia berarti dapat digunakan gitu ya. Kalau belum tersedia ya dengan kata lain belum dapat digunakan. Serta status lainnya salah satunya contoh seperti misalkan
sumber dana yang belum dapat digunakan karena masih menunggu pengesahan kertas kerja. Jadi nanti bisa terlihat sumber dana mana yang bisa digunakan, sumber dana mana yang belum tersedia dan sebagainya. Lanjut, penyesuaian ketiga di dalam SIPLA tentu kaitannya dengan penghapusan fitur ubah pesanan. Jadi sekarang satuan pendidikan itu tidak dapat mengubah pesanan dan akan diarahkan untuk membatalkan pesanan. Jadi di dalam HPP ini nanti satuan pendidikan sudah tidak bisa lagi mengubah pesanan, tapi akan diarahkan untuk melakukan pembatalan pesanan apabila dirasa ada yang belum sesuai. Agar tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisasi terjadinya human error ataupun overlapping informasi. Jadi ini menjadi catatan ya, tidak dapat lagi melakukan pengubah pesanan, jadi nanti diarahkan untuk melakukan pembatalan pesanan. Sama seperti kalau kita beli di berbagai platform belanja, sudah kita membatalkan pesanan tersebut gitu kan. Setelah itu saat membatalkan pesanan, pengguna dapat mengubah pesanan baru agar memastikan pembelanjaan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Seperti itu. Itu terkait dengan penyesuaian yang ada pada SIPLA. Kemudian lanjut, ada 2 penyesuaian pada ARKAS yang kaitannya dengan nanti pergeseran dan perubahan. Jadi ini tujuannya adalah untuk memastikan terjadi kesinkronan data baik pada SIPLA dan baik itu pada SIPLA, kemudian halaman pemetaan pembelanjaan dan ARKAS ya. Maka telah dilakukan juga penyesuaian pada tahap penggeseran dan perubahan gitu. Ini yang sudah dilakukan. Kemudian penyesuaian berikutnya terdapat pertukaran informasi antara ARKAS dan HPP untuk memastikan rencana kegiatan anggaran sekolah ini selalu menampilkan data terbaru. Ini menjadi hal yang penting, serta juga diharapkan dapat mencegah penggunaan data yang tidak sesuai atau belum valid ya, akibat adanya pergeseran atau perubahan. Kemudian selanjutnya penyesuaian pada ARKAS berikutnya, selanjutnya terkait dengan BKU ya. Jadi yang sudah dilakukan adalah penyederhanaan tampilan pada BKU, juga dilakukan dengan adanya portal integrasi HPP. BKU yang semula memiliki 3 langkah, kini cukup menyelesaikan dengan 2 langkah saja. Jadi lebih simple, lebih cepat gitu ya. Kemudian pelaksana PBJ juga dimudahkan dengan adanya memilih detail transaksi yang sudah dilakukan pada SIPLA dan yang ingin dicatatkan apa saja gitu. Ini jadi penyesuaian yang ada pada ARKAS. Kemudian berikutnya terakhir penyesuaian yang terjadi pada markas gitu ya. Nah, pada markas ini kaitannya dengan pengesahan aktivasi sumber dana BOSP daerah gitu ya. Jadi kini markas sudah mengakomodasi aktivasi BOSP daerah gitu ya. Jadi ini salah satu informasi yang penting bagi Bapak Ibu, Kepala Dinas, Kepala UPT di Kemendikbudristek dan juga khususnya bagi kepala sekolah. Jadi dengan adanya penyesuaian dengan markas, jadi kini markas sudah bisa mengakomodasi aktivasi BOSP daerah. Kemudian juga di dalam penyesuaian pada markas ini, pengajuan aktivasi sumber dana wajib disetujui oleh Biro Umum dan Pusdatin di Kemendikbudristek. Dan juga yang terakhir pengajuan pertama, sebagai informasi ini akan masuk ke dalam dashboard Biro Umum ya. Biro Umum terlebih dahulu. Jadi nanti ketika Biro Umum sudah memberikan rekomendasi atau atas pengajuan tersebut, maka nanti data rekomendasi akan muncul di dashboard Pusdatin. Ini memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, beberapa persyaratan penggunaan HPP, yang pertama tentu adalah satuan pendidikan berbelanja menggunakan SIPLA, dalam hal ini kepala sekolah menggunakan SIPLA. Yang kedua adalah dana BOSP reguler dan kinerja sudah salur ya, dilihat dari konfirmasi bos salur. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan setidaknya sudah mengajukan pengesahan kertas kerja di ARKAS 432. Dan yang terakhir, yang poin keempat adalah khusus sumber dana BOSP daerah. Jadi nanti dinas sudah mengajukan aktivasi sumber dananya, kemudian nanti pengajuan sudah direkomendasikan oleh Biro Umum dan disetujui oleh Pusdatin melalui markas. Lanjut,
kaitannya dengan beberapa upaya kampanye perilisan halaman pemetaan pembelanjaan ini agar memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkannya secara maksimal dan optimal gitu. Ada beberapa peluang yang kami lakukan, kami identifikasi dalam perilisan HPP ini. Tentu harapannya bahwa halaman pemetaan pembelanja ini hadir sebagai portal integrasi dari Sipla, Arkas, Markas untuk mendukung proses pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan. Jadi kita sudah mulai biasa itu melakukan belanja sesuai dengan rencana, bukan belanja sesuai dengan keinginan. Harapannya apa? Harapannya tujuannya yang ingin dicapai mengkomunikasikan keunggulan dan pemutahiran portal integrasi halaman pemetaan pembelanjaan agar pengguna dapat memanfaatkan portal tersebut dengan baik. Ini perlu dukungan dari teman-teman semuanya. Harapannya para kepala sekolah bisa memanfaatkan portal ini untuk tadi memudahkan pekerjaan, karena dengan memanfaatkan portal ini kita bisa belanja sesuai dengan rencana. Kemudian beberapa peluang lainnya terkait dengan halaman pemetaan belanjaan sudah dilengkapi dengan pembagian peran yang lebih jelas. Jadi sudah ada pembagian habis tugas untuk memastikan bahwa semua stakeholder, aktor bertanggung jawab dalam pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan. Tujuannya apa? Untuk melakukan pembekalan untuk semua pihak, untuk mendukung ekosistem pengadaan barang dan jasa, ya ini dari Dinas Pendidikan, UPT, Kepala Sekolah, dan Pelaksana PBJ. Dan terakhir, peluang yang dapat dimanfaatkan dengan adanya kampanye ini adalah tersedianya multikanal yang dapat dimanfaatkan, baik mulai dari kanal resminya Kemendikbudristek, kanal mitra, kanal daerah, dan juga kanal mandiri siar. Harapannya ini kita tujuannya mendorong pembelanjaan dan eksplorasi portal integrasi secara mandiri melalui materi edukasi yang sifatnya juga teknis yang didistribusikan di seluruh kanal. Tentunya kita sudah membuat timeline, lanjut saja timeline lini masa kampanye untuk mendukung perilisan pada tanggal 20 Agustus 2024 hari ini gitu ya. Jadi hari ini seperti yang tadi sudah dibuka oleh Pak Aswin, kita melakukan rilis webinar perilisan sebagai wadah peluncuran resmi portal integrasi HPP yang bukan merupakan platform baru, tapi merupakan portal integrasi antara Sipla, Arkas, dan Markas. Gunanya untuk memberikan kemudahan kepada pengguna Sipla dan hal ini kepala sekolah. Beberapa aktivitas yang akan terus dilakukan sampai dengan Oktober, mulai dari materi edukasi, kemudian pendampingan, kemudian materi teknis dan sebagainya, sampai juga dengan coaching klinik. Ini akan kami lakukan.